Tes ketemu lagi dengan saya Dwi Prasetya. Kita kali ini akan mencoba membahas terkait dengan pasar oligopoli. Pada penentuan harga output pada pasar oligopoli, sebelum kita menuju kepada penentuan harga output, kita akan mencoba memahami ciri-ciri daripada pasar oligopoli adalah terdapat sedikit penjual, yang kedua terdapat sedikit rintangan untuk memasuki pasar oligopoli. Keputusan harga diambil oleh satu perusahaan yang harus mempertimbangkan perusahaan lain dalam sebuah industri tertentu. Produk mempunyai ukuran yang standar. Di sini jenis-jenis oligopoli terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah pasar oligopoli dengan kerjasama dan pasar oligopoli dengan tidak kerjasama. Pasar oligopoli dengan kerjasama adalah apabila perusahaan yang ada dalam industri bersepakat melakukan kerjasama dalam hal penentuan harga maupun jumlah produksi. Contohnya adalah perusahaan semen ya. Di sini ada 3 gabungan ya, dari semen Gresik, semen Padang, dan semen Tonasa bergabung menjadi semen Indonesia. Nah, kondisi tersebut itu jelas yang pertama ada penentuan harga yang sama dari semen Indonesia dan maupun jumlah produksi, sehingga pasar oligopoli pada semen itu bisa menjadi maksimal. Yang kedua adalah pasar oligopoli tanpa kerjasama. Contohnya adalah motor ya. Pada kendaraan bermotor kita bisa melihat ya bahwa adanya kesepakatan ya, harganya hampir sama, mirip ya. Misalkan roda 2, misalkan Supra itu sama dengan Smash dari Suzuki miliknya Yamaha juga sama, hampir sama lah, kurang lebih harganya sama walaupun tanpa ada sebuah kerja sama. Berikut adalah contoh-contoh perusahaan ya yang memasuki pasar oligopoli. Yang pertama adalah industri semen, yang kedua industri kendaraan bermotor, yang ketiga adalah rokok, yang keempat adalah layanan telekomunikasi, berikutnya adalah jasa penerbangan. Ini adalah pasar-pasar oligopoli. Untuk masuk ke dalam agak bisa, tapi memang agak susah ya. Ini adalah nilai keuntungan ya pada pasar oligopoli ya. Kita melihat bahwa nilai keuntungan adalah berkaitan dengan banyaknya daripada pendapatan lebih besar daripada pengeluaran. Kita melihat ya, yang berikutnya adalah pasar monopolistik ya. Kita melihat bahwa adanya pasar monopolistik. Jelas kalau kita melihat pasar monopolistik itu hampir mirip dengan pasar monopoli. Tapi pasar monopolistik ini memiliki perbedaan ya. Kalau monopoli adalah satu, kalau monopolistik ada satu atau beberapa saja. Contohnya apa? Yang pertama adalah produsennya banyak, produk beraneka ragam, iklannya sangat penting, hambatan untuk memasuki pasar itu cenderung lebih kecil. Contoh adalah perusahaan kosmetik, minuman, makanan, obat-obatan ya. Contoh apa? Kalau minuman misalnya Aqua, obat-obatan Kimia Farma, makanan bisa saja adalah makanan-makanan yang memiliki kekhususan tersendiri ya. Ini sama ya, dengan fungsi biayanya itu sama. Ini adalah sebuah contoh ya, diketahui sebuah pasar monopolistik dalam pasar persaingan sempurna memiliki biaya tetap fixed cost adalah 150, biaya variabelnya adalah I kuadrat plus 100 dengan kurva permintaan I sama dengan 20 min 2P. Berapa output yang harus diproduksi agar labanya maksimal? Berapa laba maksimalnya? Langkah yang pertama adalah kita mencari ya total cost-nya ya. Yang pertama adalah total cost, penjumlahan dari fixed cost biaya tetap ditambah biaya variabel ya. Total cost berarti dari awal dari soal ini 150 ditambah I kuadrat ditambah 100. Bisa digabungkan menjadi satu bahwa total cost adalah I kuadrat plus 250. Sekarang selanjutnya kita mencoba mencari persamaan P-nya ya. Mencari persamaan P dari
persamaan permintaan adalah Khi sama dengan 20 min 2P atau 2P sama dengan 20 min Khi, maka P nya adalah 10 min setengah Khi ya. Bisa diganti 0,5 bisa. Total revenue ya, untuk mencari laba maksimal kita mencoba mencari total revenue TR, baru kita nanti ketemu MR sehingga ketemu juga MC. TR sama dengan P kali Khi, sehingga kita tidak memasukkan P yang ada di sini, kita masukkan ke sini. 10 min setengah Khi kuadrat dikali Khi, maka ketemunya 10 Khi min setengah Khi kuadrat. MR sama dengan TR turunan ya. Kita melihat bahwa MR adalah TR turunan, maka 10 Khi min setengah Khi kuadrat kita turunkan menjadi 10 min Khi. Ini adalah MR nya ya. Maka TC MC adalah turunan daripada total cost. MC sama dengan, maka total costnya adalah Khi kuadrat plus 250, maka MC nya adalah turunan dari total cost, ketemunya hanya 2 Khi ya, diturunkan ketemunya hanya 2 Khi. Laba maksimal untuk mengetahui Khi jumlah produksi dan mengetahui harganya, maka kita mencoba memasukkan ya MR sama dengan MC. Nah, ini adalah MR nya 10 min Khi, MC nya adalah 2 Khi, maka min 2 Khi min 2 min 2 Khi min Khi sama dengan min 10. Min 3 Khi sama dengan 10, maka Khi nya adalah 3,3. Jika ketemu Khi nya 3,3, kita tinggal memasukkan ya, sehingga ketemunya 8,35. Ini adalah laba maksimal ketika memproduksi 3,3 dan memproduksi dengan harga 8,35. Sekarang labanya berapa sih dari nilai tadi? Laba adalah TR min TC. Kita tinggal memasukkan TR nya berapa. TR adalah 10 Khi min setengah Khi kuadrat dikurangi total costnya ya, Khi kuadrat plus 250. Tinggal kita memasukkan kuantitasnya 3,3 semua, sehingga hasilnya 33 dikurangi 5,4 dikurangi 10,89 dikurangi dijumlah 250, maka ketemunya adalah 299,29. Ini yang berikutnya adalah latihan 1 ya, teman-teman bisa mempelajari latihan 1. Harapannya sesuai dengan contoh kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.